Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan instruksi terkait bab 3 di buku 2 praktik AKM. Buku praktikum AKM 2 dari Hari Setiawati dan kawan-kawan. Jadi di sini kita akan mencoba membahas soal 3.1 sampai dengan 3.5. Untuk yang pertama di 3.1 terlebih dahulu, perhatikan dengan seksama dan tolong dibuka juga buku praktikum bab 3 bagian ekuitas. Untuk soal pertama, itu ada soal terkait dengan penerbitan dua kelas saham, saham biasa dan saham preferen dengan harga borongan atau harga lamsam. Gitu. Jadi 2.000 lembar saham biasa ditambah 4.000 lembar saham preferen itu diterbitkan atau dijual dengan harga lamsam 72 juta rupiah tunai. Jadi kalau untuk poin A, itu kita mau mencari harga lamsam di mana nilai wajar kedua saham tersebut itu kita ketahui. Sehingga kalau kita ketahui, kita akan menggunakan metode proporsional dengan cara seperti ini. Kalau kasusnya harganya lamsam tetapi dua kelas saham nilai wajarnya sama-sama diketahui. Ini ada juga di KISO bagian ekuitas. Kalau tidak salah chapter 15 nanti kalian baca di bagian penerbitan saham secara lamsam. Itu ada di chapter 15. Nah ini, kita lihat, kita tuliskan dulu saham biasa, saham preferen, jumlah saham yang diterbitkan kita tulis, nilai wajarnya kita tulis, karena kebetulan dua-duanya diketahui, sehingga total nilai wajarnya kita tahu. Ternyata nilai wajar keduanya adalah 80 juta, tetapi kita jual dengan harga 75 juta. Berbeda kan? Nah, ini nanti akan kita cari proporsinya berapa sih untuk saham biasa. Proporsi dari 75 juta, proporsi saham preferen dari 72 juta juga berapa. Karena kita mau merecord nantinya agio sahamnya berapa. Jadi kita harus tahu proporsi dari masing-masing di titik lamsam. Yang pertama, harga penerbitannya kan bukan 82 juta, tapi kita tulis, di sini. Saham biasa kan totalnya jadinya 60 juta ya. Jumlah saham dikali nilai wajar. Begitupun juga saham preferen, jumlah saham dikali nilai wajar, dapatnya 20 juta. Nah, nanti kita proporsikan. Kalau saham biasa dari totalnya kan 60 juta. 60 juta dari 80 juta dia punya berapa bagian? 75%. 60 juta per 80 juta adalah 75%. Berarti 20 juta bagiannya berapa? Ya sudah 20 juta dibagi 80 juta itu adalah 25%. Nanti ini akan kalian masukkan ke alokasi sini. 72 juta penerbitannya kan, totalnya baik nanti kita masukkan untuk ke saham biasa maupun ke saham preferen. Saham biasa kan 72 juta tadi kita nilai jualnya. Nilai jual lamsam kita kalikan proporsi si saham biasa 75%. Maka total alokasi untuk saham biasa di titik lamsam adalah 54 juta. Untuk saham preferen 72 juta dikalikan 25%, jadi 18 juta alokasi di titik lamsam untuk saham preferen. Nah, ini berguna untuk mencari agio saham. Baik, nanti karena kalian menerbitkan saham, berarti kan seperti ini ya jurnalnya. Kasnya berapa tadi? Kalian masukkan saja 72 juta kas, 72 juta modal saham biasa sama modal saham preferen. Ini ingat, ekuitas yang diterbitkan, ini rumusnya seperti ini. Lembar saham yang diterbitkan dikali dengan nilai par per lembar. Tentunya kalau saham biasa dikali nilai par saham biasa. Kalau preferen ya dikali ke nilai par saham preferen. Oke, nah untuk agio saham biasa nanti
kalian selisihkan antara alokasi saham biasa yang kalian dapat di sini 54 juta dikurangi dengan modal saham biasa yang kalian dapatkan di sini. Di sini, modal saham biasa di sini. Tadi jumlah lembar saham dikali nilai par. Untuk agionya, alokasi buat saham biasanya dikurangi dengan modal saham biasa yang kalian record di kredit. Nah, begitupun juga dengan agio saham preferen. Agio saham preferen adalah alokasi saham preferen yang 18 juta ini kalian kurangi dengan modal saham preferen yang kalian record di kredit. Dapat deh. Seperti ini jurnalnya. Nah, itu A untuk kasus penjualan dua kelas saham di titik lamsam, di mana kedua kelas saham tersebut kita ketahui nilai wajarnya. Bagaimana dengan B ketika kita menjual di titik lamsam, tetapi salah satu daripada kelas sahamnya kita tidak ketahui harga wajarnya. Ini untuk yang B, caranya seperti ini. Kalau yang B itu kan diketahui seperti ini. Buat ayat jurnal seperti poin A, tetapi preferen itu tidak memiliki nilai wajar, tidak diketahui nilai wajar. Kemudian untuk saham biasa nilai wajarnya 25.000 per lembar saham. Nah, kita bikin seperti ini cara menghitung alokasinya. Saham biasa kan 2.000 lembar saham yang diterbitkan, dikali nilai wajarnya berapa? 25 juta, totalnya 50 juta. Tetapi saham preferen kita tahu bahwa dia 400 lembar, cuma harga wajarnya kan kita nggak tahu, 0. Sehingga total nilai wajarnya hanya dengan satu kelas saham yang diketahui nilai wajarnya adalah 50 juta. Tidak apa-apa, itu saja yang kita pergunakan. 50 juta akan kita masukkan sebagai total alokasi dari saham biasa. Sementara saham preferennya itu bagaimana? Saham preferennya alokasinya ya sudah total dari penerbitan dua kelas saham tersebut dikurangi dengan alokasi saham biasa. Dalam hal ini 72 juta dikurang dengan 50 juta itulah yang akan masuk ke alokasi saham preferen. Ingat, total alokasi ini akan berguna untuk mencari agio saham dua kelas saham tersebut. Sudah dapat total alokasinya, kita akan masuk ke penjurnalan. Ingat, jurnal menerbitkan saham seperti ini, kasnya di debit, nanti kalian masukkan 72 juta, kemudian modal saham biasa, agio saham biasa, modal saham preferen, dan agio saham preferen. Untuk modal saham biasa dan modal saham preferen, ekuitas yang akan dikreditkan itu akan memakai rumus seperti ini. Lembar saham yang diterbitkan dikali nilai par per lembar. Tentu saja nilai par per lembar di sini adalah nilai par masing-masing kelas saham. Silakan kalian masukkan sesuai keterangan di soal. Untuk agio saham biasa, nanti alokasi saham biasa yang sudah kalian cari untuk poin B 50 juta, kalian kurangkan dengan modal saham biasa diterbitkan yang ada di sisi kredit. Begitupun juga dengan agio saham preferen, nanti alokasi 22 juta ini akan kalian kurangkan dengan modal saham preferen yang kalian kreditkan. Begitu panduan untuk soal 3.1. Oke, saat ini soal 3.2 itu tentang treasury shares. Treasury shares adalah kondisi perusahaan membeli kembali saham yang telah dia edarkan. Nah, ini adalah saham treasury, di mana saham treasury ini merupakan ekuitas, tetapi sifatnya adalah kontra ekuitas, jadi ekuitas yang berada di posisi debit. Kita lihat yang A. Jadi salah satu metode untuk merecord
pembelian saham treasury adalah dengan model cost. Kita lihat di sini membeli saham treasury, membeli 120 lembar dengan cost 60.000 per lembar. Saham treasury-nya di debit, kemudian kasnya di kredit. Berapa yang di-record? Rumusnya seperti ini, lembar saham yang dibeli dikalikan nilai cost per lembar. Silakan masukkan angka debitnya di sini dengan rumus yang sudah saya highlight hijau di sini. Untuk yang B, menjual saham treasury, kita lihat bahwa penjualan harga saham treasury di B itu 65.000 per lembar. Artinya harga jualnya lebih besar dari cost-nya. Jadi bisa kita record seperti ini, karena kita menjual kita akan dapat kas. Kas di debit, kemudian saham treasury-nya ada di kredit, agio saham treasury-nya juga ada di kredit. Kenapa? Karena harga jual per lembar itu lebih tinggi daripada cost-nya. Sehingga agio saham ada di kredit. Nah, saham treasury per lembarnya, jumlah lembar saham yang dijual dikali cost. Cost-nya tahu dari mana? Cost-nya kita tahu dari poin A, yaitu 60.000 per lembar. Selisihnya antara total kas dan total saham treasury di kredit akan kita record sebagai agio saham treasury. Baik, yang C. Yang C menjual sisa saham treasury. Kita lihat bahwa yang C itu kita menjual saham treasury-nya 50.000 per lembar. Sementara cost-nya 60.000. Jadi kita menjual saham treasury di bawah cost-nya. Karena kita sudah punya agio saham treasury di kredit di poin B, maka di poin C kita akan mendebitkan agio saham treasury. Kalau jumlah yang kita debit ternyata tidak tercover dengan saldo agio saham treasury, maka munculkan return earning atau saldo laba di debit juga. Tapi kalau cukup, misalkan selisih antara kas dengan saham treasury yang dikredit ternyata cukup di cover oleh agio saham treasury, ya sudah munculkan agio saham treasury saja di debit. Ini juga ada perhitungannya, kalian lihat lagi di KISO. Kasnya silakan jumlah saham yang dijual 90 lembar saham menjual sisa saham. Berarti gini, tadi 120 lembarnya dikurangi dulu dengan 90 lembar. Jadi kan sisanya berapa? Itulah yang kalian jual di poin C. Sekian lembar tersebut dikalikan dengan harga jualnya yaitu 50.000. Dapatnya kas di sini. Saham treasury yang dikreditkan adalah sisa lembar saham tadi, 120 lembar dikurang 90 lembar tadi, dikali cost awal yaitu 60.000. Selisihnya kalian masukkan ke agio saham, tapi ingat posisinya ada di debit, karena selling price lebih kecil daripada cost. Kita masuk kepada soal 3.3, di mana itu sama ya. Sama dengan soal 3.2 tentang tentang transaksi saham treasury. Untuk di poin A, silakan untuk membeli saham treasury itu akan seperti ini, saham treasury pada kas. Rumusnya adalah lembar saham yang dibeli dikalikan lembar saham treasury yang dibeli dikalikan dengan cost-nya, cost per lembar. Nah, kemudian untuk menjual saham treasury yang B juga ini posisinya cost di poin A adalah 29.000, di poin B dijual di harga 30.000 di mana selling price lebih tinggi daripada cost, sehingga nantinya kalian akan merecord agio saham treasury di sisi kredit. Karena kalian menjual, maka kalian dapat kas jumlah lembar yang dijual, yang treasury-nya dikali harga jual per lembar. Saham treasury-nya jumlah saham treasury yang dijual dikali cost yang ada di poin A. Selisih antara kas dengan saham treasury yang kalian kreditkan masukkan ke agio saham.
Untuk poin C, menjual saham treasury di harga 26.000 di mana cost-nya adalah 29.000, maka agio sahamnya nanti akan di posisi debit. Kenapa? Karena selling price lebih kecil daripada cost-nya. Seperti ini, kas-nya atas penjualan juga sama mencarinya dengan yang B. Saham treasury yang dikreditkan juga lembar saham treasury yang dijual dikalikan dengan cost per lembar yang ada di poin A, yaitu 29.000 per lembar. Itulah cara merecord pembelian dan juga penjualan saham treasury. Soal 3.3 itu hampir sama ya. Bukan hampir sama lagi, sama dengan soal 3.2. Sekarang masuk ke bagian soal 3.4, di mana di sini ada soal tentang pembagian dividen. Jadi ada dua kelas saham, investornya memegang saham preferen dan juga saham ordinary. Nah, untuk di kisau sendiri kalian bisa lihat di chapter 15. Di sini ada ilustrasi 15 strip 4 untuk bisa kalian pahami lebih lanjut. Silakan buka di buku kisaunya. Figurnya, cuplikannya ya, ini saya sertakan. Oke. Jadi ini ketentuannya adalah di sini pembagian sahamnya itu dengan ketentuan yaitu kumulatif dan juga partisipatif. Maksudnya kumulatif di sini adalah kalau ada periode yang tertunggak bagi pemegang saham preferen, maka perhitungan pembagian dividen itu akan diperhitungkan yang tertunggak terlebih dahulu. Jadi kan ingat kalau ada dua kelas saham, investornya ada dua kelas saham, kan sebenarnya alokasi dividen kan untuk yang preferen dulu, baru kita alokasikan ke pemegang saham biasa. Nah sekarang kalau ada ketentuan kumulatif dan partisipatif, maka yang didahulukan tetap preferen dan yang diperhitungkan adalah yang tertunggak terlebih dahulu baru atas tahun yang bersangkutan. Nah, kita lihat di sini mungkin saya akan koreksi. Jadi di sini kan ada PT Lemang Abang laporan posisi keuangannya 31 Desember 2016. Saya koreksi. Itu harusnya laporan keuangan 2018. Jadi dia itu ceritanya dia menyajikan laporan keuangan 2018. Dia mau bagi hasil saldo laba posisi 2018 tapi akan dibagikan di 2019 gitu, di mana 2017 dia punya tunggakan, berarti dia akan membagikan yang tertunggak 2017 dan juga hak di 2018. Nanti dibagikannya di 2019 kalau kita lihat di soal. Saya koreksi ya, bukan 2016, tapi 2018 untuk laporan posisi keuangannya. Jadi seperti ini, kita samain schedule-nya dengan yang di atas ini. Kita tulis dulu di sini kolomnya ada preferen, ada biasa, dan juga ada total. Kenapa preferen ada di kiri? Karena preferen akan didahulukan. Di sini kita akan baik, kita lanjutkan. Jadi untuk seperti ini, dividen tertunggak dulu yang dibagikan. Dividen tertunggak 2017 untuk saham preferen. Di sini kan saham preferen dia mendapatkan 6% ya di soal. Jadi di sini untuk tertunggak 2017 ya, untuk dividen tertunggak 2017 di sini kita alokasikan dulu ke pemegang saham preferen. Di sini kan 6%. Jadi kita hitung dulu untuk preferen, 6% dikalikan total modal saham preferen itu 400 juta. Kita lihat dari laporan posisi keuangannya. Jadi yang dibagikan buat saham preferen terlebih dahulu adalah 6%-nya dikalikan dengan 400 juta, yaitu 24 juta. Jadi total, jadi kan dia mau membagikan 114 juta nih. Jadi 114 juta ini kita mau tahu berapa sih pembagian buat saham preferen berapa, saham biasa berapa kalau
ketentuannya adalah kumulatif dan juga partisipatif. Jadi kita bagikan dulu dividen tertunggak 2017 dulu. 6% dikalikan dengan total modal saham preferen dapatnya 24 juta. Yang biasa tidak ada karena yang biasa tidak punya fitur untuk pembagian saham tertunggak, sehingga dari 114 juta saldo laba yang akan dibagikan di tahun tersebut sudah dialokasikan 24 juta. Selesai alokasi buat yang tertunggak 2017. Sekarang gini, karena di sini adalah partisipatif dan juga kumulatif, maka kita perhitungkan dulu untuk tahun berjalan 2018, baik untuk preferen dan juga untuk yang saham biasa. Kenapa? Karena ini kita pakai metode partisipatif dan kumulatif. Untuk saham preferen hitungannya sama 6% dikalikan 400 juta. Sementara untuk saham biasa berapa alokasinya? Alokasinya adalah persentasenya kita pakai 6% juga. Pakai persentase dari kita ikut pakai persentase dividen preferen. Ini cara seperti ini kenapa? Karena fiturnya tadi, fiturnya adalah kumulatif dan partisipatif. Jadi cara menghitungnya harus seperti ini. Preferen dulu 24 juta, kemudian biasa kita pakai 6%. 6% dari punyanya saham preferen kita pakai 6% dikalikan dengan modal saham biasa yang ada di laporan posisi keuangan kan 600 juta. Sehingga 6% dikalikan 600 juta dapatnya 36 juta. Totalnya adalah 60 juta. Sehingga sampai dengan perhitungan terakhir, dari 114 juta yang akan dibagikan, itu sudah ada 84 juta yang dialokasikan untuk dividen tertunggak dan juga untuk tahun berjalan untuk preferen dan biasa. Sudah ada 80 juta sehingga total yang belum dibagikan adalah 30 juta. Inilah yang akan kita hitung di partisipasi. Partisipatif. Sisa 30 juta ini. Partisipasi dividen itu harus dicari persentasenya. Persentasenya tidak bisa pakai dividen tertunggak dan juga dividen tahun berjalan kan sama-sama 6%. Kalau partisipasi tidak bisa. Caranya seperti apa? Cara cari 3%. 3% itu kita dapatkan dari sisa saham yang mau kita alokasikan untuk baris ini berapa sih? Untuk partisipasi dividen di sini adalah 30 juta. Dapatnya dari 114 juta yang akan kita bagikan di tahun ini kan di soal 114 juta ya. Saldo laba semuanya dibagikan. Dikurangi 84 juta, berarti 30 juta. Sisa 30 juta ini dibagikan dengan total modal saham seluruhnya. 400 juta tambah 600 juta, dapatnya 1 miliar. Jadi 30 juta dibanding dengan 1 miliar dapatnya adalah 3%. Inilah yang akan kita perhitungkan di partisipasi dividen. Nah, ini kita udah dapat 3%. 3% untuk saham preferen tentu saja dikalikan modal saham preferen. 3% dikali saham preferen. Untuk saham biasa nanti 3% dikali juga saham biasa 600 juta. Ini 3%. Jadi kita oke, sebentar. Iya, baik untuk yang partisipasi dividen, tadi saya ada salah mengalihkan. Untuk partisipasi dividen ini, tadi 3% dikalikan modal saham preferen, dapatnya 12 juta, sementara untuk saham biasa,
Itu 3% dikalikan dengan modal saham biasa 600 juta. Dapatnya 18 juta. Ini kalau dijumlahkan 12 juta tambah 18 juta dapat 30 juta. Jadi kita dapat di sini sudah balance nih 114 juta pembagiannya. Untuk saham preferen total yang dibagikan adalah 60 juta, sementara untuk saham biasa adalah 54 juta. Balance ya. 60 juta tambah 54 juta adalah 114 juta. Ya seperti ini caranya. Kalau misal masih bingung, coba dibaca lagi ilustrasi 15A. Jadi alokasikan dulu ke dividen tertunggak pakai 6% untuk preferen, alokasikan dividen tahun berjalan. Ini hanya untuk 2018 ya. Untuk preferen juga, untuk saham biasa. Ingat, pakainya masih 6%. Preferennya 6% dikali modal saham preferen, biasanya 6% dikali modal saham biasa. Jangan preferen modal sahamnya. Dia hanya pakai persentasenya saja. Untuk partisipasi di sini harus cari persen partisipasi. 3% tadi didapat dari 30 juta dibagi dengan 1 miliar. Oke, seperti itu. Saya lanjut ke soal 3.5. Soal 3.5 itu adalah berbagai contoh transaksi. Kita diminta menjurnal, jadi informasi PT Waskita yang poin A itu mengotorisasi saham. Ketika perusahaan mengotorisasi saham, itu kalian lihat lagi pada saat otorisasi itu kan halnya administratif sekali, tidak ada saat otorisasi itu tidak ada moneter yang bisa direcord dan juga atas otorisasi tersebut tidak mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Sehingga kalau seperti itu apakah perlu menurut kalian untuk di jurnal? Kalau tidak perlu, kalian cantumkan saja tidak perlu di jurnal, dikarenakan silakan kalian sebutkan alasannya. Kalau perlu, silakan kalian sertakan jurnalnya apa pada saat otorisasi. Tetapi saya tekankan, otorisasi itu tidak mempengaruhi nilai moneter dan juga laporan posisi keuangan perusahaan. Untuk poin B, ini ada penerbitan saham karena penerbitan saham untuk mendapatkan tanah. Jadi biasa kita nerbitin saham dapatnya kas, dalam poin ini kita nerbitin saham dapatnya aset non moneter. Untuk debit aset yang kita peroleh atas pertukaran atau penerbitan saham, kita harus cantumkan sebesar nilai wajar. Dalam hal ini adalah nilai wajar tanahnya. Silakan cantumkan di sisi debit tanah sebesar sekian sesuai nilai wajar tanah. Modal saham biasa yang kita kreditkan itu tentu saja berapa saham biasa, karena ini tidak ada nilai par, maka 8 lembar saham biasa akan dikalikan nilai nominal saham biasa 5.000. Nanti selisih antara nilai tanah di debit dan juga modal saham biasa yang kita report di kredit akan kita masukkan ke agio saham biasa di sisi kredit. Oke, baik. Untuk C, itu penerbitan atau penjualan saham preferen. Kita lihat saham preferen itu memiliki nilai par ya. Oke, nilai par saham preferen adalah 100.000 per lembar, itu ada di poin A, sehingga nanti untuk menjual saham preferen, kasnya akan didapat dari lembar yang dijual, berapa yang diterbitkan, saham preferen dikalikan harga jual, yaitu 120.000 per lembar, dapat kas di sisi debit, modal sahamnya itu adalah nilai total lembar saham preferen yang dijual dikalikan dengan nilai par per lembar sahamnya, yaitu 100.000 rupiah per lembar.
Selisihnya antara kas dengan modal saham preferen yang dikredit, kalian masukkan ke agio saham. Baik, untuk poin D, yaitu perusahaan menerbitkan 100 lembar saham untuk membayar daripada membayar biaya pendirian perusahaan. Jadi hampir sama dengan B. Kalau B kan dia beli tanah tapi bayarnya pakai saham. Ini dia pakai jasa pihak ketiga tapi bayarnya pakai saham. Di sini kita tulis aja record yang didebitnya beban organisasi atau beban konsultasi, lembar saham yang dijual dikalikan dengan sebentar. Dengan harga jualnya, yaitu 60.000. Berarti nanti beban organisasinya akan setara dengan 100 lembar dikalikan dengan 60.000. Baik, untuk yang modal saham biasanya di sini kita lihat ya. Nilai par per lembar ini kalau tidak salah tidak ada nilai parnya. Untuk saham biasa tanpa nilai par. Sehingga kalau tidak ada nilai par, kita pakai saja nilai nominal. Jadi untuk modal saham biasa yang kita kreditkan, yaitu nilai nominal per lembar saham, yaitu 5.000 lembar, ada di poin B, itu dikalikan dengan 100 lembar saham. Nanti selisihnya antara beban organisasi yang ada di debit, dikurangi dengan modal saham biasa yang kalian kreditkan, itu akan kalian record di agio saham biasa posisi kredit. Begitulah jurnal untuk menerbitkan saham biasa untuk membayar, istilahnya untuk membayar jasa pihak ketiga, karena dalam hal ini dibayarnya pakai saham. Oke, baik. Begitu petunjuk untuk soal 31 sampai soal 3.5. Semoga bisa bermanfaat dan juga membantu dalam mengerjakan praktikum. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.